Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Semeton CNS. Kembali lagi bersama Berlian dalam program Semeton Cegah Narkoba Streaming di episode 189. Nah, kali ini tentunya Berlian tidak sendiri karena di samping Berlian sudah ada kedua narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Berlian. Jadi mungkin kita bisa bincang-bincang ya kali ini. Mungkin Berlian pengen tahu dulu nih, kakak-kakak berdua ini dari mana sih? Kok kita bisa samaan gitu pakaiannya sekarang ini? Iya ya, bener juga kita pakai Kemenpora nih, lengkap sama pin lem hanasnya. Iya. Dari siapa dulu? Dari Lydia aja dulu. Ladies first dulu ya. Ladies first. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maulidia Rahmi Aulia, akrabnya disapa Lydia. Aku alumni Strata 1 Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram dan berasal dari Kabupaten Sumbawa. Oke, selanjutnya kami persilahkan nih untuk Kak Nanda, disilahkan. Baik, nama saya Arianda Permana, saya kerap dipanggil Nanda. Saya juga alumni S1 Ilmu Hukum di Universitas Mataram. Kegiatan sekarang sebagai advokat magang di salah satu kantor hukum di Mataram. Wow, Masya Allah. Jadi karena barusan kita udah kenalan nih, mungkin Berlian bisa pantun dulu dikit nih. Tolong dibantu ya untuk dulu ya guys. Kakak Berlian kayaknya belum kenalan. Iya, Berlian belum. Iya. Oke, halo semua, perkenalkan saya Berlian Wahyu Rizaldi. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan kali ini tentunya kita bertiga akan berbincang-bincang terkait dengan PKPMN 5 ya. Iya, betul sekali Kak Mungkin Berlian. sebelum mulai kita bisa pantun dulu sedikit nih. Tolong dibantu ya untuk cakepnya. Boleh banget. Siap. Oke. Ke Jakarta naik kereta Cakep. untuk ikut PKPMN 5. Cakep. Kami kader pemimpin muda Cakep. bersama jauhi narkotika. Iya, luar biasa banget nih. Oke, jadi hari ini kita bertiga tentunya akan membahas terkait dengan apa? Seputar PKPMN. Seputar tentunya. PKPMN Iya. tentunya dengan topik pembahasan kita pada siang hari ini yaitu pemimpin muda bicara, tantangan dan juga peluang di era digital. Nah, oke, mungkin kita bisa langsung sharing-sharing aja nih Kak Nanda dan juga Kak Lydia. Nah, mungkin Berlian pengen tahu sedikit dulu nih, mungkin banyak Semeton Cegah Narkoba Streaming yang hadir saat ini menyaksikan tayangan ini nggak tahu apa sih PKPNN itu, mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Jadi teman-teman semua, PKPMN merupakan kepanjangan dari Pelatihan Kader Pemimpin Muda Nasional yang merupakan program dari Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang tentunya ya Kak Berlian dan Kak Nanda bahwasanya dalam rangkaian seleksi dari PKPMN sendiri itu sangat ketat dan sangat panjang begitu ya. Benar banget, dan pastinya ya untuk seleksinya sendiri itu kayak itu bakal sulit banget deh karena nggak cuman bisa bahasa Indonesia aja ya syaratnya, tapi juga harus bisa bahasa Inggris. Betul, dan benar. seleksinya nggak hanya di provinsi kita saja teman-teman sekalian, tetapi seluruh Indonesia. Dan Bang Nanda mungkin bisa jelaskan ke teman-teman rangkaian seleksinya apa aja sih gitu, dari seleksi berkas sampai dengan kita mengikuti pelatihan begitu. Baik, jadi untuk kegiatan PKPMN itu kemarin seleksinya kan tadi udah dijelasin nih, sudah cukup panjang. Nah, itu kemarin ada beberapa tahapan seleksi. Yang pertama seleksi berkas, yang kedua ada seleksi CAT, tes wawasan kebangsaan, dan juga yang terakhir itu baru tes wawancara, seleksi wawancara. Nah, untuk seleksi berkasnya itu kita diminta untuk membuat esai proposal proyek perubahan yang akan kita lakukan. Betul sekali. Jadi setiap peserta, kita ini Kita masing-masing punya proposal proyek perubahannya sendiri, dan itu diikuti oleh hampir ribuan peserta di seluruh Indonesia. Pemuda-pemudi di Indonesia. Betul banget. Baik, mungkin Berlian bisa kasih tahu sedikit nih untuk Semeton Cegah Narkoba, di mana untuk pesertanya sendiri itu nggak hanya anak-anak muda yang usia 20-an aja ya, tapi sampai usia 30 tahun. Iya, rentang usianya dari umur 20 sampai dengan 30 tahun. Bahkan kemarin ada dosen kita ketemu. Pengalaman luar biasa ya. Bener banget lagi. Jadi nih, kita kan berasal dari latar belakang
ini ya organisasi yang berbeda ya teman-teman sekalian. Jadi kita nggak sama nih teman-teman. Saya sendiri itu dari organisasi minat bakat. Kebetulan saya merupakan winner Duta Lingkungan Nusa Tenggara Barat 2023. Jadi saya mengikuti program PKPMN ini melalui jalur organisasi minat bakat. Mungkin Kak Nanda beda lagi nih. Iya benar. Nah kalau kebetulan kalau saya sama Berlian itu lewat jalur rekomendasi daripada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah jadi kemarin memang ada beberapa jalur rekomendasi, ada organisasi minat dan bakat kayak dari Kak Lidianya, ada organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, pemuda berprestasi, pemuda disabilitas, maupun dari rekomendasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi masing-masing. Iya benar sekali. Jadi, dan pastinya juga nggak mudah ya untuk bisa direkomendasikan dari Dispora, karena Berlian sendiri nih kakak-kakak sebelumnya itu udah pernah ikut seleksi di tahun lalu, di mana di tahun lalu itu Berlian mengikuti PKPMN ini melalui jalur Dispora, tetapi melalui Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus Berlian. Nah, kalau untuk tahun ini Berlian mengikuti untuk perwakilan ini dari kuartir daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Barat. Jadi alhamdulillah banget nih kali ini bisa berkesempatan untuk ikut, karena memang Berlian ngerasain sendiri gimana sulitnya untuk lolos di kegiatan ini. Karena sangat ketat begitu ya. Iya benar sekali. Dan peserta yang ikut bahasanya nggak ecek-ecek teman-teman sekalian. Benar. Semua peserta yang ikut dalam program PKPMN ini merupakan putra-putri terbaik masing-masing daerah begitu. Iya benar sekali. Dan kemarin ada berapa peserta nih Kak yang ikut? Itu ada 110 peserta dari 33 provinsi. 33 provinsi. Dan pastinya di tiap-tiap provinsi itu perwakilannya hanya 3 sampai 4 orang ya. Iya, benar. Berarti tergolong beruntung dong saya sama Kak Lydia ini. Kita cobanya langsung di tahun pertama. Kita first shot. Lydia kalau Kak Berlian tahun sebelumnya udah coba, tapi beruntungnya di tahunnya. BTW nih Kak, ini dapat informasi program PKPMN ini dari mana nih Kak? Kak Berlian mungkin dari Dispora langsung karena udah pernah ikut sebelumnya atau gimana nih Kak? Wah, kalau Berlian sendiri itu Berlian dapat informasinya kebetulan di Instagram. Jadi karena sebelumnya udah pernah gagal, jadi kayak mantau terus Instagram Kemenpora. Pokoknya aku harus cobain lagi. Jadi kayak prinsipku sendiri ya, kalau semangat ya, aku harus coba lagi sampai terus. Iya benar. Kalau Kak Lidianya? Kalau aku itu dapat informasi kebetulan ada senior di kampus itu juga merupakan alumni dari program serupa yakni PKPMN angkatan 4 tahun 2023. Nah, kebetulan beliau merekomendasikan untuk ikut gitu dalam program ini, dan alhamdulillah ya bisa lolos juga dari ribuan peserta yang diseleksi putra-putri terbaik di Indonesia. Alhamdulillah bisa ikut tergabung dalam program ini. Iya, benar sekali. Apalagi untuk NTB sendiri hanya kita bertiga. Iya, hanya kita bertiga untuk mengikuti PKPMN. So lucky we are. Iya, padahal tergolong banyak juga yang dapat rekomendasi dari Dispora untuk di Provinsi NTB. Tapi cuman balik lagi. Seleksinya itu masih ada seleksi CAT, setelah itu masih ada seleksi wawancara yang itu juga sangat sulit dan sangat ketat persaingannya. Kalau Kak Nanda sendiri itu dapat informasi dari mana Kak? Sama, saya juga dapat informasi kemarin dari salah satu alumni PKPMN tahun sebelumnya di Angkatan 4. Jadi dicoba komunikasi sama saya, diajak gabung, kira-kira ayo daftar, kira-kira bagus nih programnya nanti. Kayaknya alumni kita sama, Bang. Iya, kayaknya kita satu kampus. Pengen tahu. Siapa tuh, mungkin bisa dikenalin ke Berlian ya. Itu luar biasa banget sih informasi-informasi yang disampaikan, itu berguna banget sampai kita ikut program ini. Wah, itu kesannya luar biasa banget begitu teman-teman semua. Jadi jangan dilewatkan banget gitu ya Kak Berlian dan Kak Nanda ya. Apalagi di era digital sekarang ini kita bisa akses apapun dengan mudah ya. Tentunya. Jadi bagi Semeton Cegah Narkoba harus banget melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, salah satunya dengan mengikuti kegiatan PKPMN seperti kami ini. Karena tahun depan insya Allah bakal ada lagi. Insya Allah, semoga ya. Semoga. Karena biasanya berganti
pemerintahan itu juga berganti kebijakan. Iya, Namun benar. harapannya semoga program-program yang seperti ini itu dapat diteruskan oleh pemerintah tentunya ya, karena ini sangat berguna banget untuk ya modal kita pemuda-pemudi tentunya, karena kita merupakan generasi penerus dan tentunya yang akan memimpin gitu ya Benar. roda pemerintahan baik Iya, di tingkat benar. provinsi Apalagi maupun kalau di tingkat nasional begitu ya Bang ya. Apalagi kalau udah ikut PKPMN ini kan kita punya relasi dan jejaring nasional. Betul Hampir banget. seluruh Indonesia kita punya teman jadinya. Iya benar banget, apalagi orang-orang kita temuin kemarin bukan Wih. orang-orang yang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Waduh, kemarin bener rasanya banget. kayak waduh, aku nggak bisa apa-apa, tapi namanya kita datang ke sana untuk melakukan pelatihan, Belajar Kita yang kita belajar. belajar dari orang-orang yang tentunya terbaik dari daerahnya masing-masing. Betul banget. Oke. BTW Kak Nanda dan Kak Berlian, tadi kan udah dijelasin nih rangkaian dan tahap seleksi itu begitu panjang dan begitu ketat. Nah, ada nggak sih kendala? Kalau aku sih ada ya. Ada nggak sih kendala pada saat Benar. mengikuti dari awal seleksi administrasi, kemudian CAT, kemudian wawancara dan lain sebagainya, itu ada kendala nggak sih? Aku penasaran aja karena aku sendiri pun juga ada gitu loh. Dari Kak Oke, Nanda Kak juga. Nanda dulu. Benar. Gimana, Kak? Kalau kemarin sih kalau CAT-nya kan itu tes wawasan kebangsaan. Jadi mungkin itu masih bisa kita pelajari lah. Nah, cuman yang agak berat kalau bagi saya pribadi itu ketika tes wawancara. Karena dia wawancaranya itu menggunakan full bahasa Inggris kita kemarin. Waduh, iya Waduh, lagi. itu jadi kita kan masih agak terbata-bata, Struggle ini banget masih ya. struggle. Jadi kita tapi mau nggak mau kita harus hadapin kayak gitu. Iya. Kalau Tapi kalian tapi lancar kan Bang ya? lancar alhamdulillah. Atau Makanya lulus. Oh, iya. Kalau Oke, Berlian kalau sendiri dari gimana, Berlian Kak? sendiri pastinya ada kendala ya. Kendalanya itu sama diri sendiri. Karena kan tahun sebelumnya udah nggak lolos. Jadi kayak harus belajar lagi nih. Oh, kemarin aku gagalnya di CAT. Berarti aku harus lebih banyak literatur tentang soal-soal CAT kan. Benar. Dan juga aku juga takut tuh diwawancara, karena di wawancara itu lumayan banyak banget yang bakal gugur ya. Benar, Nah, jadi benar. kayak waduh, aku takut banget nih gimana kalau aku nggak lulus lagi. Tapi ya Tuhan punya rencana baik ya, Benar, jadi benar. Berlian masih berkesempatan. Nah, kalau Kak Lydia sendiri nih, apa nih kendala Kalau yang dihadapi? aku ya, kalau aku itu sama tahapan, maksudnya struggle-nya sama di Kak Nanda dalam tahapan wawancara, tapi beda kita Bang. Waduh, Kalau gimana aku tuh? kalau aku di wawancara itu terkendala, biasalah teman-teman, kalau biasanya kita wawancara online itu pasti yang terkendala pasti koneksi jaringan. Jadi wifi ku tuh pada saat wawancara itu terganggu teman-teman Waduh. sekalian. Jadi pada saat diwawancara kan udah di remind ya sama panitia bahwa pastikan koneksi itu lancar begitu ya pada saat wawancara. Benar. Tapi aku udah make sure dari awal bahwa sinyalku itu baik-baik aja gitu. Nah, sampai di tahapan pertengahan wawancara sinyalku nge-lag guys. Sinyal. Waduh, Sinyalku itu udah nge-lag. ketar-ketir ya. Waduh. Dan aku khawatir banget, panik banget gitu. Kok bisa gitu di pertengahan wawancara sinyalku nge-lag. Jadi aku mohon izin ke interviewernya, ke ibu dari pihak Kemenporanya Iya. untuk apa ya, mungkin memberikan dispensasi waktu sebentar untuk preparing lagi gitu. Jadi aku menggunakan data seluler, data pribadi untuk Untuk menghubungkan kembali Menghubungkan begitu kembali. Tapi lancar kan proses setelah wawancara. itu? Tapi Dan lancar. after that lancar, alhamdulillah. Dan Udah pakai logo Kemenpora udah kan? pakai logo Kemenpora tentunya. Tapi itu nggak berhenti overthinkingnya sampai dengan pengumuman kan Anda dan Kak Berlian. Jadi aku udah dak-dikduk banget, udah nggak lolos karena sinyalku itu ini gitu, problem gitu. Tapi ya udahlah, namanya kuasa dari Tuhan, kuasa Allah ya. Iya. Udah nasib dan udah rezeki kita. Benar. Alhamdulillah pas ngecek pengumuman itu namaku ada guys. Kak Berlian. How lucky we are Iya. gitu ya. Kali dia. Iya, iya, gimana, Mungkin gimana? dikasih gambaran dong teman-teman PKPMN ketika kegiatan PKPMN kemarin apa sih rangkaian kegiatannya? Oke, mungkin Oke. bisa dari Kak Lydia dulu Oke, nih. oke. Jadi teman-teman semua, dalam rangkaian kegiatan PKPMN, oh ya, for your information bahwa PKPMN Kemenpora itu dilaksanakan selama 16 hari ya Kak. 16 hari. 16 hari. Jadi 1 minggu awal itu kita full time untuk mengikuti kegiatan dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Jadi full materi dari awal sampai dengan jam pukul 9 malam ya.
Ya, 9 malam. Pukul 9 malam, dan tentunya dalam rangkaian kegiatannya itu kita menerima materi yang tentunya dari narasumber yang begitu luar biasa dari Lemhanas sendiri. Itu jenderal minimal semua. Jenderal teman-teman semua, nggak ada yang ecek-ecek, itu narasumbernya jenderal dan materinya oh my god, itu Kenapa tuh? Pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Bener banget, pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan tentunya modal awal kita gitu ya. Dan sangat penting, so important for us untuk tahu dan tentunya untuk memantapkan nilai-nilai terkait dengan kebangsaan. Iya. Selain itu ada wawasan Nusantara, ada lingkungan strategis, ada banyak banget di mana kita juga dikasih tahu ya untuk apa sih dari nilai-nilai kebangsaan tersebut kita pilih yang mana. Nah kalau kalian kemarin pilihnya apa nih? Ketaatan hukum. Oh, ketaatan hukum. Kenapa ketaatan hukum itu penting? Karena Indonesia ini kan negara hukum. Gitu. Dan kita bertiga juga ini kan mahasiswa hukum kan. Iya. Jadi kita boleh. Pride itu yang kita bawa, jadi kita pilih ketaatan hukum aja deh. Gitu. Kalau Kak Berlian kemarin pilih apa sih? Kalau Berlian kemarin milihnya keadilan. Nah, kenapa keadilan? Kenapa? Karena yang Berlian rasakan ya, mungkin kadang itu orang mikir adil itu dibagi rata, padahal tidak. Adil itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Gitu. Kalau kali dia apa nih? Kalau aku nih teman-teman, aku pilihnya demokrasi. Wah, kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena pada hakikatnya nilai dasar dari demokrasi itu sendiri apa teman-teman? Ada 3. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketika demokrasi udah ditegakkan, maka keadilan otomatis dapat ditegakkan begitu. Kita kan ada hukum ya. Jadi ini agak relate sedikit gitu. Relate semua. Gitu, sebenarnya nggak untuk dipilih satu sih, tapi untuk dijalankan semua. Untuk dijalankan dan implementasikan kebangsaan. semua, begitu teman-teman semua. Oke, baik. Nah, mungkin Berlian pengen nanya-nanya sedikit nih sama kakak berdua. Gimana Kak? Kegiatan kemarin tuh lumayan panjang ya, 16 hari. Tadi belum dijelaskan teman-teman nih. Tadi kan udah dijelaskan nih. Minggu pertama kan dari Lemhanas. Nah, minggu berikutnya itu kegiatannya apa aja sih Kak Berlian? Kalau minggu kedua itu kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenpora. Nah, tentunya dengan narasumber-narasumber yang sangat menarik yang juga. Nggak kalah menarik karena kita juga berkunjung ke KPK karena kita anak hukum, kayak berkunjung ke KPK itu adalah keinginan kita semua dan suatu kewajiban harusnya. Iya benar. Dan juga selain itu dari Kemenpora sendiri kita juga sempat berkunjung ke MPR RI ya. Iya. Itu juga kayak waduh ini dreamku. Aku akhirnya punya kesempatan untuk ke sini. Nah, kemudian juga ada narasumber-narasumber lainnya di mana waktu itu ada Kak Afu, terus ada Kak Angki, dan masih banyak narasumber lainnya yang pastinya menginspirasi kita sebagai anak muda untuk selalu berpikir positif, apalagi nantinya kita akan memimpin bangsa ini yaitu di tahun 2045. Iya, betul banget lagi Kak Berlian. Well, teman-teman semua, Kak Berlian dan Kak Nanda, kalau bicara tentang tema kita nih ya, pada siang hari ini tentang pemimpin muda bicara, tantangan dan peluang pemimpin di era digital. Nah, karena kita berasal dari latar belakang organisasi yang berbeda, tentunya memiliki tantangan dan peluang yang mungkin berbeda pula gitu. Bisa nggak di-share ke teman-teman apa aja sih tantangan dan peluang dalam memimpin di era digitalisasi sekarang ini gitu. Oke, kali dia tadi tantangan dan peluang ya di era digital ini. Kalau saya sih melihatnya tantangan dan peluang di era digital ini sekarang arus informasi sih yang jadi tantangan dan peluang. Dia bisa jadi pisau yang bermata dua nih. Dia bisa menjadi tantangan, dia juga bisa menjadi peluang. Kadang-kadang kita arus informasi yang begitu besar, begitu luas, akhirnya kita termakan oleh hoax, kita termakan oleh misinformasi, berita bohong. Tapi di saat yang sama itu juga menjadi peluang. Karena dengan era digitalisasi sekarang, kita untuk distribusi informasi itu cepat. Jadi termasuk informasi terkait kegiatan PKPMN ini. Jadi kita bisa terima informasinya cepat, kita bisa berkoordinasi, komunikasi dengan teman-teman, gitu jadinya lebih cepat. Apalagi kalau dibandingkan dengan zaman dulu ya, karena informasi harus melalui formal banget gitu, harus melalui surat menyurat dan lain sebagainya, dari pusat turun ke dinas dan lain sebagainya. Jadi lama. Karena di waktu berbulan-bulan betul sekali. Jadi karena sudah ada digitalisasi dan era modern sekarang ini gitu ya, seperti yang dikatakan sama Kak Nanda, bahwasanya informasi
begitu cepat kita terima dari Instagram Kemenpora diupload, udah 1 detik pun udah sampai ke kita Ya, informasinya. benar. Itu daftar pun tinggal klik Tinggal Klik, nggak perlu klik, ke Jakarta selesai. untuk daftar. Oke. Dari Lombok pun bisa gitu. Iya, Benar. benar. Kalau Kak Berlian sendiri Oke, gimana nih Kak? Kalau dari Berlian sendiri itu kebetulan tantangan yang Berlian hadapi di era digital saat ini itu mungkin lebih ke mengajak anak-anak muda untuk selalu produktif ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Karena sekarang banyak tuh anak-anak muda yang mageran, Bener, terus bener. kerjaannya tiap saat scroll TikTok mulu. Nah, kenapa tidak nih teman-teman anak-anak muda terkhusus di Nusa Tenggara Barat, kenapa tidak kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif? Apalagi di era digital saat ini kita bisa akses apapun dengan Betul. mudah. Benar. Tapi pastinya kita juga harus memilah dan juga memilih Ya. apa yang akan kita ikuti ataupun kita jalani. Ya. Nah, selain itu untuk peluang sendiri, Berlian rasa untuk di era digital saat ini peluang yang bisa kita dapatkan itu banyak banget. Karena pertama, sekarang ini banyak banget kegiatan-kegiatan nasional yang Betul. bisa kita akses sendiri. Jadi nggak perlu tuh kita harus ke sana kemari mencari informasi, Betul tetapi sekali. sudah ada di depan mata. Istilahnya kalau sekarang itu kita bilangnya kita yang akan menjemput bola. Iya. Jadi jangan tunggu Instagram Kemenpora yang bakal nyamperin kita, tapi kita yang bakal follow Yang up terus. searching-searching Iya, gitu ya. benar. Itu sih kalau peluang dan juga tantangan yang Berlian hadapi. Keren Kalau Kak banget Lydia sendiri nih, apa nih sebagai duta lingkungan juga Iya, nih pastinya. kali dia nih kita mau Kalau tanya. sebagai duta lingkungan berbicara tentang peluang dan tantangan dulu ya teman-teman semua, bahwasanya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Kak Nanda dan Kak Berlian, bahwasanya dalam arus informasi yang begitu banyak saat ini itu kita harus pintar dalam memilah dan memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah tentunya, agar kita menjadi pengguna digital atau pengguna gadget yang bijak begitu ya. Iya, benar. Tidak termakan hoax dan lain sebagainya benar-benar. begitu. Jadi kemudian tantangan yang kedua itu sepakat sekali saya apa yang dikatakan oleh Kak Berlian, bahwasannya anak muda saat ini itu lebih suka berbau hal-hal yang menyenangkan namun tidak terlalu edukatif. Ya. Iya, benar. Bener nggak sih? Bener Dan banget. itu yang aku rasakan dan aku lihat di sekelilingku gitu. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita gunakan era yang begitu luar biasa ini gitu ya, era yang begitu serba ada dan serba cepat ini, kita gunakan dengan sepositif mungkin, kita gunakan dengan sebijak mungkin untuk kebermanfaatan kita dan orang lain. Jangan sebaliknya jadi bumerang untuk kita dan orang lain. Begitu. Iya, benar banget. Apalagi kalau Berlian lihat ya di duta lingkungan pastinya bakal sulit nih ya Kak Lydia Iya. untuk ngajakin anak-anak muda Bener, untuk bersih-bersih bener banget. tentunya. Bener. Aduh. Jadi itu tantangan banget teman-teman. Kalau bicara tentang duta lingkungan ya, begitu dalam izin Bang ya Kak Ya, Berlian ya. siap. Karena Kak Berlian juga part of duta lingkungan teman-teman Aduh. semua. Jadi kalau bicara tentang tantangan dan peluang di duta lingkungan itu karena kita lebih banyak bermain di sosialisasi melalui media sosial. Iya, benar. Jadi suatu tantangan banget untuk kita menyampaikan informasi bagaimana cara kita menyediakan konten-konten edukatif yang bisa masuk ke seluruh elemen masyarakat, bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak pun ikut. Nah, itu menjadi struggle atau tantangan bagi kami duta lingkungan untuk mengkampanyekan bagaimana menumbuhkan atau menciptakan rasa cinta lingkungan kepada masyarakat khususnya Nusa Tenggara Barat begitu Kak Berlian. Sangat Nice, luar biasa luar ya. biasa. Dan pastinya juga dengan mengikuti kegiatan PKPMN ini, kita sebagai anak muda nih bisa melihat masalah-masalah yang ada di Indonesia, Betul. tapi khusus Indonesia. di Nusa Nusa Tenggara Tenggara Barat Barat. sendiri itu sebagai peluang. Nah, Betul. entah itu peluang sebagai untuk meningkatkan kualitas diri ataupun bisa juga kita melihat masalah itu sebagai peluang bisnis. Bener Nah, banget. seperti sekarang Bener, ini bener. banyak banget tuh masalah-masalah sampah, udah banyak banget anak-anak muda yang berbisnis dari mengolah sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Benar banget Kak Berlian. Nah, balik lagi ke PKPMN. Tadi kan kakak-kakak udah berbincang banyak nih soal apa itu PKPMN, apa itu kegiatannya, bagaimana rangkaian seleksinya. Dan kegiatannya itu kan selama 16 hari udah nerima materi dari Lemhanas, dari Kemenpora, kunjungan-kunjungan juga di sana. Apa sih yang dirasakan setelah ikut pelatihan PKPMN ini, Kak?
Mungkin dari siapa dulu? Dari Kak Lydia dulu. Kak Lydia dulu, Kak. Aku lagi. Oke, kalau kesan aku mengikuti program PKPMN ini itu yang pertama bangga banget gitu loh. Iya. Bangga banget sama diri sendiri, boleh gak sih? Boleh Bukan banget. dulu dong. Harus dong. Bangga banget menjadi bagian dari 110 pemuda-pemudi terbaik bangsa Indonesia begitu. Dari ribuan orang yang daftar, alhamdulillah terpilih dan berhasil mengikuti program pelatihan kader pemimpin muda nasional yang diselenggarakan oleh Kemenpora ini gitu. Karena dari awal saya mengikuti program PKPMN ini itu luar biasa banget antusiasme dari masyarakat gitu ya, dari Peserta. di kalangan peserta sepantaran kita gitu Iya, ya. benar-benar. Dan itu saingannya nggak ecek-ecek. Itu pemuda-pemudi terbaik Nusa Tenggara Barat dan alhamdulillah terpilih. Benar. Kita bertiga gitu. Bangga gak sih teman-teman sama diri Bangga sendiri? banget dong. Bangga banget. Lalu kemudian yang kedua itu bangga juga kepada narasumber yang begitu luar biasa. Bayangkan gak sih bayangkan teman-teman mengikuti program dan bertemu dengan petinggi-petinggi negara, jenderal-jenderal dan role model masyarakat Indonesia. Bangga gak sih? Bangga gak? Bangga dong. banget tentunya. Bangga gak? Bangga dong. Iya, harus bangga ya, Mas, bangga ya. gitu. Gak ada kata lain sih. Ya. Bangga banget. Sampai dari awal berangkat sampai dengan pulang bangga banget sama diri Kayak masih sendiri. nggak nyangka gitu nggak sih? Iya. Bangga banget, benar. Wow, aku udah sampai di titik ini gitu loh. Oke. Jadi kesannya dari bangga itu lahir confident atau kepercayaan diri yang lumayan meningkat. Begitu. Ngerasain gak sih Kak? Bener banget. Kita Apalagi bertemu, kemarin kita kita interaksi dengan orang-orang yang hebat. Orang-orang hebat. Kita berinteraksi. For your information nih guys, kita nggak spill nih di perbincangan sebelumnya bahwa peserta PKPMN ini itu bukan hanya diikuti oleh mahasiswa teman-teman sekalian, tapi ada juga ya rekan-rekan kita dari provinsi-provinsi lain yang diikuti oleh dosen, ASN, kemudian juga ASN, ada. lalu masih banyak ketua-ketua organisasi baik internal maupun eksternal Iya. kampus, dan banyak juga yang mengikuti program-program pertukaran pemuda baik dalam negeri atau antar provinsi Antar provinsi. maupun ke luar negeri teman-teman semua. Jadi bayangin kalau rekan-rekan kita yang lainnya itu sudah mengikuti banyak sekali program bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri Luar gitu. negeri. iya, dan selain itu juga banyak Itu kakak udah- kita yang berkuliah di luar negeri ya pasti. Iya, benar. Tapi melalui PKPMN ini menambah rasa kecintaannya akan Bener Indonesia. banget, bener banget. Termasuk ada yang dari kantor staf presiden. Staf presiden. Ya, itu benar-benar menginspirasi Kemudian banget. sih. S1 Paris. S1 Paris. Dan masih banyak Dan lagi masih yang- banyak ya kampus-kampus terkenal di dalam negeri maupun luar negeri gitu. Itu aja sih. Aku kalau kesannya bangga dan sehingga outcome-nya adalah percaya diriku Percaya diri, meningkat ya. sampai Meningkat. Masih nggak nyangka sampai hari ini. kalau makanya. kalau bicara tentang ilmu ya so pasti gitu ya, alhamdulillah dapat banyak insight dan pengalaman yang begitu luar biasa. Benar. Itu sih. Kalau Luar Kak biasa. Kak Berlian gimana Kak? Kalau Berlian sendiri tentunya bakal flashback lagi nih ke sebelumnya. Kenapa Berlian gagal di PKPMN 4? Ternyata Allah punya rencana baik di PKPMN 5. Kenapa Berlian bilang gitu? Karena di PKPMN 5 Berlian ketemu sama orang-orang yang Berlian rasa merubah banget diri Berlian sampai hari ini. Karena PKPMN sendiri tidak hanya pemuda-pemudi yang berprestasi dari kalangan biasa saja, tetapi juga dari teman-teman kita yang disabilitas. Betul. Dan Benar. kalau kita ngomongin soal itu, jujur Berlian benar-benar masih terinspirasi banget sampai hari ini. Di mana ada dua teman kita yang disabilitas, yang satu itu tunanetra ya Kak ya, Iya. yang satu Iya. itu baru saja kecelakaan dan Kecelakaan. sedang proses pemulihan. Dan jadi setelah ketemu sama kakak-kakak yang kemarin, itu aku banyak diskusi dan juga sharing-sharing sama kakak-kakak yang disabilitas tersebut. Nah, di mana di sini aku benar-benar terinspirasi banget. Ternyata
mereka itu prestasinya banyak banget. Jadi tulisan-tulisan mereka sudah banyak banget dipublish dan tentunya prestasi-prestasi mereka nggak hanya di Indonesia saja, Betul. tapi tembus hingga kancah internasional. Dan yang sangat menginspirasi berlian di sini itu Kang Adrian sih, mungkin Kang. Ya, dari Jawa Barat ya? Iya Jawa benar. Barat. Nah, jadi Kang Adrian ini adalah seorang penyandang disabilitas, yaitu Tunanetra. beliau tunanetra. Dan kalau ngomongin soal prestasinya itu luar biasa banget. Berlian juga banyak belajar dari beliau kemarin, dan pastinya Berlian ngerasa di PKPMN ini Berlian banyak banget dapat pembelajaran untuk mengubah diri Berlian. Ya kadang kayak suka nggak bersyukur atas hal-hal yang diberikan sama Allah, kayak misalnya tahun lalu gagal. Kenapa ya saya gagal gitu, padahal kalau Berlian ingat lagi setelah sharing-sharing sama Kak Adrian, kita itu harus bersyukur atas segala rencana yang Allah berikan. Nah terus juga kemarin selama PKPMN tentunya banyak banget materi-materi yang kita dapatkan ya kakak-kakak. Betul. Yang pastinya mindset kita setidaknya itu bisa lebih Agak berkembang. berubah, iya, betul. Dimana kita juga sharing-sharing sama teman-teman dengan permasalahan yang ada di provinsinya masing-masing. Itu kita jadi lebih mikir, oh iya apa sih yang bisa kita lakuin untuk daerah kita, Betul. tepatnya di Nusa Tenggara Barat sendiri. Jadi kemarin tuh kayak mungkin bisa ingat lagi, kita di sana kemarin bukan cuman nerima materi doang, tapi kita juga buat esai untuk proyek perubahan kita. Bener banget. Yang pastinya bakal ada tindak lanjutnya nih, nanti kita akan melaksanakan aksi-aksi proyek perubahan untuk ditunggu aja. NTB. Ya, Betul benar. banget. Oke, mungkin dari Kananda sendiri. Oh iya, ini bagaimana sebelum ke pesan Kanada, for your Anda? information teman-teman CNS, sobat CNS, bahwasannya yang di-spill oleh Kak Berlian tadi, salah satu peserta disabilitas dari Provinsi Jawa Barat, itu mendapat penghargaan peserta terinspiratif dari Iya, Lembaga Lemhanas. Ketahanan Nasional Iya, Republik benar. Indonesia. Dan begitu. memang kalau aku ingat lagi ya, Kang Adrian itu kan aku selalu satu kelompok ya sama Iya, Kang iya. Adrian. Walaupun kelompoknya ganti-ganti terus ya, tapi entah kenapa aku dipertemukan terus sama Kang Adrian. Dan Kang Adrian ini kadang kita kayak ngeluh, waduh aku capek banget gitu. Tapi Kang Adrian tuh sama sekali nggak pernah ngeluh kalau dia capek. Dia selalu menjalani Dia kuat semuanya dengan baik gitu. Nah terus juga di saat momen kita mengikuti kegiatan di lapangan kan Kang Adrian nggak bisa ikut ya pada saat kita games. Nah di situ Kang Adrian itu aku selalu ingat banget, dia selalu ngenalin suara teman-teman kelompoknya. Jadi dia bilang semangat ya gitu. Jadi kayak aku di situ ngerasa kayak aku nih kurang bersyukur ya. Aku nih normal punya semuanya, tapi aku suka kayak ngeluh, aku capek banget gitu. Padahal orang yang bisa dibilang memiliki kekurangan, dia nggak pernah ngerasa kurang gitu. Jadi itu sih yang benar-benar menginspirasi. Emang luar biasa banget ketemu sama Kak Adrian. Luar biasa. Kalau Kang Solar sendiri Kang nih. Aduh, jadi Jawa Barat, jadi kayak Kak Nanda sendiri gimana nih Kak Nanda? Kalau yang saya rasain kemarin sih setelah ikut PKPMN itu benar-benar terpacu, itu yang paling benar-benar terpacu, benar-benar semangat seperti ada pengen kita lakukan sesuatu itu, karena betul-betul di sana kita ngelihat bagaimana teman-teman itu pemuda yang berdampak di daerah. Pengen melakukan perubahan banget ya. Ya, mereka founder-founder sekolah, mereka banget. duta, mereka mengikuti pertukaran pemuda antar provinsi, antar negara. Jadi mereka betul-betul menunjukkan kalau pemuda itu harus berdampak, harus berkolaborasi dan berjejaring kuat. Jadi satu kesempatan besar banget kemarin bisa ikut PKPMN ini. Akhirnya kita punya relasi, bisa punya jejaring kuat sama mereka yang kemudian insya Allah semoga kedepannya kan bisa berkolaborasi dengan teman-teman di angkatan PKPMN. Luar biasa gitu ya, begitu banyak kesan yang dihasilkan oleh program PKPMN Angkatan 5 yang diselenggarakan oleh Kemenpora ini teman-teman semua. Jadi dari beberapa kesan, dan bukan beberapa ya, banyak kesan yang ada gitu ya, yang ada. Saya pernah ada. Iya. Ampun. Jadi pesan-pesan nih Kak, pesan untuk anak muda Indonesia, khususnya pemuda Nusa Tenggara Barat nih Kak. Oke, mungkin bisa dari Kak Berlian Anda atau saya dulu? Iya. Kan dari tadi ladies first terus ya. Ladies first terus. Sekarang kita kasih kesempatan. Men first, boy first. Oke. Baik, pesannya untuk teman-teman pemuda, saya teringat satu kutipan dalam sebuah buku, Strategi Pengembangan Literasi. Kebetulan saya aktif di bidang literasi juga Kak, di Sanggar Bali AD, Bali Anak Desa di Lombok Barat. Di situ saya pernah baca sebuah buku, Strategi Pengembangan Literasi. Ada kutipan yang sangat saya ingat sampai hari ini, saya jadikan doktrin.
mulailah dari apa yang kita bisa dan bukan dari apa yang harus kita lakukan. Keren. Nah, artinya kalau kita mau memulai sesuatu, ingin untuk berdampak, tetapi kita ingin memulainya itu dari apa yang harus kita lakukan nih, tapi terlalu banyak yang harus kita lakukan. Kita harus memperbaiki persoalan sampah, persoalan apa. Nah, tapi bagaimana paradigmanya kita ubah bahwa kita harus memulai dari apa yang kita bisa. Setelah mengikuti kegiatan PKPMN kemarin, saya sadar betul bahwa kita sebagai pemuda harus wajib kudu fardu ain itu untuk tetap untuk berdampak di daerahnya masing-masing. Karena apa? Kita harus menyambut Indonesia Emas, bonus demografi kita yang sangat besar pada tahun 2045. Artinya sebagai pemuda, apapun yang terjadi kita harus berdampak, kita harus mengambil peran. Tidak perlu sulit ya. Sebenarnya kita bisa memulai itu dari apa yang kita bisa. Tidak perlu dari apa yang harus kita lakukan. Kalau kali dia gimana? Kalau dari aku sobat atau semutan CNS, bahwasanya aku terinspirasi dari salah satu quotes yang selalu digaungkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, yakni Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, bahwasanya beliau selalu menyampaikan di setiap momen dan kesempatan, beliau selalu menyampaikan bahwa where there is a will, there is a way. Di mana kemauan, di situ pasti ada jalan. Artinya, ketika kita sudah mempunyai kemauan dan tekad yang kuat, segala rintangan dan hambatan yang kita lalui di jalan itu pasti bisa kita atasi. Betul. Begitu. Keren. Oleh karenanya, teman-teman semua, mari memiliki tekad yang kuat sebagai pemuda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Mari kita sama-sama membangun tekad yang kuat untuk bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, daerah, bangsa, dan negara tentunya. Dan pesan dari saya sebagai pemuda, stay positif teman-teman semua, stay positif, lakukan hal-hal yang bermanfaat, dan sesuai dengan slogan PKPMN 5, jadilah pemuda cerdas untuk menyongsong Indonesia Emas. Dan jangan lupa teman-teman semua, tetap semangat, stay positif di setiap harinya, dan jauhi narkoba. Itu dia. Kalau dari Kak Berlian sendiri gimana, Kak? Kalau dari Berlian sendiri, mungkin untuk teman-teman sekalian, terkhusus di Nusa Tenggara Barat, ayo sama-sama kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dan pastinya kita harus produktif tiap harinya. Jangan buang-buang waktu dengan percuma, karena kita sebagai anak muda nantinya akan menjadi pemimpin di bangsa ini. Jangan sampai kitalah pemuda-pemuda yang saat ini yang akan merusak negara ini nantinya. Apalagi sumber daya kita yang sangat kaya, tentunya itu harus kita berdayakan sedemikian rupa. Dan juga pesan untuk teman-teman cegah narkoba streaming, jangan lupa untuk terus bersyukur, dan pastinya harus selalu menjauhi narkoba. Dan itu sih yang paling penting, karena memang dampak dari narkoba ini sangat berdampak buruk banget buat generasi gitu. Betul ya. Banget. Oke, mungkin sebagai kita mungkin udah cukup di sini dulu nih bincang-bincangnya. Karena udah nggak kerasa udah 1 jam lebih ya kita berbincang, teman-teman semua. Dan mungkin sebagai closing nih ya, Berlian pengen pantun dikit. Iya. Kita bantu cakepin, dibuka dengan pantun, jadi harus ditutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Mandalika. Cakep. Tak lupa sambil bermain gitar. Cakep. Kami dari Talenta Muda siap untuk mewujudkan NTB bersinar. Iya, luar biasa. Jadi sebagai closing mungkin kita bisa jargon dulu sedikit nih. PKPMN Angkatan 5, Pemuda Cerdas Indonesia Emas. Sekian dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.